Shalom teman-teman remaja GKA Elion, senang sekali boleh kembali menyapa kalian walaupun masih di dalam suasana online. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah saat ini. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakup yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan beroleh ketenangan. Mari kita ambil waktu teduh, kita masuk ibadah. Shalom teman-teman, bersyukur kita bisa beribadah kembali bersama meskipun online. How are you guys? Gimana kabarnya kalian nih? Tapi yang lebih penting lagi, gimana kabar relationship kalian sama Tuhan? Di masa kuarantin ini aku ngerasa benar-benar ditantang karena waktu itu kayaknya berjalan sangat cepat. Jadi kadang aku merasa lupa untuk saat teduh. Dan waktu tuh hanya aku lakuin Netflix, sekolah, terus scroll Instagram sama TikTok itu waktu cepat banget. Nah, ayo teman-teman kita sama-sama berjuang untuk tidak berkompromi dengan dunia ini. Tapi kita sama-sama belajar untuk lebih lagi mengingat Tuhan di dalam hidup kita. Kasih waktu Tuhan untuk saat teduh di dalam hidup di setiap hari kita. Pilihanku. Hidup di luar tutur kata firman-Mu.
ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah berdasarku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanmu. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Bapa, kami mau memulai ibadah ini, sertai ya Tuhan setiap dari kami meskipun di rumah, agar kami ya Tuhan mempunyai hati yang mau memuliakan nama-Mu ya Bapa, yang mau mendengarkan firman-Mu, lembutkan hati kami Bapa, sertai setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melembutkan hati kita, agar dari firman-Nya kita selalu dapat menjadi lebih lagi seperti Tuhan Yesus. Sentuh hatiku. Betapa ku mencintai
Mari teman-teman kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh kembali lagi beribadah walaupun secara online. Tuhan tolong di dalam waktu ini Tuhan bantu kami untuk benar-benar bisa fokus supaya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik dan kami sungguh boleh menikmati waktu-waktu ini. Dan kiranya Tuhan boleh menolong melalui Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami supaya kami boleh sabar, kami boleh setia untuk boleh mendengar dan kami boleh memahami firman yang kami boleh dengar dan kami boleh menyimpannya sehingga firman itu boleh mengubahkan hidup kami supaya kami boleh semakin serupa seperti Engkau. Tuhan tolong sertai, hindarkan kami dari segala gangguan Tuhan untuk kami sungguh boleh benar-benar fokus untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali boleh kembali melayani kalian di dalam ibadah online hari ini. Walaupun masih tetap online teman-teman, saya harap teman-teman boleh tetap setia mengikuti ibadah. Walaupun mungkin kita sudah mulai bosan ya, boring, tetapi saya harap kita boleh tetap setia untuk boleh tetap mengikuti. Nah teman-teman, kita sudah memasuki seri yang ketiga dari startup. Saya harap teman-teman nggak sampai lupa apa yang kita pelajari selama setengah tahun ini. Untuk itu, maka sebelum kita belajar hari ini, saya ingin kembali terus mengulang apa yang sudah kita pelajari selama setengah tahun ini di dalam seri Back to School series dan seri Startup. Teman-teman, kita akan flashback sebentar bahwa tujuan dari seri ini adalah supaya kita boleh mengalami hidup berkemenangan like Jesus. Bebas dari dosa, hidup yang aman, hidup yang secure, not insecure, tapi hidup yang aman, hidup yang mengalami kepuasan, hidup yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Itulah yang kita pelajari kemarin di awal tahun tentang kenapa sih kok kita harus mengikut Yesus, kenapa Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia. Alasannya cuma satu, supaya kita boleh mengalami kemenangan. Kita bebas dari dosa, kita hidup aman, kita hidup secure, kita hidup puas, kita bebas dari rasa takut dan khawatir. Itulah tujuan kenapa kita belajar. Dan ini kita memasuki seri yang ketiga dari startup. Nah, kemarin di dalam startup kita belajar bagaimana kita itu men-challenge diri kita untuk semakin serupa Kristus. Di sana kita belajar bagaimana kita melatih diri kita untuk ibadah, teman-teman. Penting sekali. Dikatakan di sana latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi latihan tapi beribadah itu banyak hal, mengandung banyak janji, teman-teman. Itulah kenapa Ko Krishna menantang kalian setiap akhir khotbah. Ko Krishna selalu menantang kalian, men-challenge kalian. Nah, gimana challenge selama 3 bulan ini? Challenge-nya gimana, teman-teman? Masih ingat nggak challenge-nya? Tidak mudah emang, tetapi itu perlu. Harus kita lakukan untuk men-challenge diri kita. Men-challenge melatih diri ibadah, baca firman Tuhan setiap hari, hidup di dalam kasih, bagaimana kita belajar mengasihi, secara khusus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang tidak suka sama kita, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang menyakiti kita. Gimana challenge-nya? Sudah berhasil belum teman-teman? Saya percaya ketika kita berhasil, teman-teman akan mengalami sukacita. Amin. Teman-teman mengalami damai sejahtera. Teman-teman hidup di dalam dendam, hidup di dalam kepahitan. Itu menyakitkan, teman-teman. Itulah kenapa Tuhan memanggil kita supaya kita hidup di dalam kasih-Nya dan menolong kita untuk bisa mengasihi. Men-challenge diri untuk mengasihi dan memberikan pengampunan. Dan bulan yang lalu kita belajar bagaimana kita hidup di dalam doa. Teman-teman, hidup kita, kemenangan hidup kita itu ditentukan dari doa kita, teman-teman. Ketika kita hidup di dalam doa yang baik, kita hidup di dalam doa yang benar, maka kita akan bebas dari dosa. Hidup mati kita, kalah menang kita ditentukan dari doa-doa kita, teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar dari Yesus lagi, dari seri yang ketiga, yaitu tentang gentleness. Tentang gentleness, tentang kelemah lembutan. Hari ini kita akan belajar, pertama-tama kita akan belajar apa sih gentleness itu, apa sih lemah lembut itu, dan yang kedua, mengapa kita perlu belajar, mengapa kita perlu memiliki hati yang lemah lembut, mengapa kita perlu memiliki karakter yang lemah lembut, kenapa? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat memiliki hati yang lemah lembut itu, teman-teman. Nah, tema hari ini adalah gentleness. Oke, mari saya ajak kita membuka dari Matius 5 ayat 5.
Dan bagian yang kedua dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Matius 5 ayat 5. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Perhatikan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bagian yang kedua, Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dari dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baik teman-teman, yang pertama, apa itu lemah lembut? Gentleness, apa itu lemah lembut? Coba pikirkan teman-teman. Saya nggak tahu, saya nggak bisa dengar jawaban kalian, tetapi coba pikirkan terlebih dahulu. Apa sih itu lemah lembut? Nah teman-teman, di dalam Alkitab, orang yang memiliki hati yang lemah lembut itu cuma ada dua. Disebutkan cuma ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah Musa. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam kitab Musa, di sana dikatakan dari semua orang, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Nah, sedangkan Yesus dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terimalah kuk dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah teman-teman, apa itu lemah lembut? Apa itu lemah lembut teman-teman? Kemarin saya sempat tanya kepada beberapa orang mengatakan lemah lembut itu adalah orang yang sabar, orang yang nggak bisa marah, gitu ya. Ada yang bilang orang yang tidak kasar, teman-teman. Nah, apa sih lemah lembut itu? Teman-teman, lemah lembut itu berasal, kata yang dipakai untuk menjelaskan lemah lembut itu berasal dari kata kata Yunani. Sorry teman-teman, kata Yunani praus. Nah, kata praus ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, biasanya dikenakan kepada binatang. Contohnya kuda yang sudah jinak, tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri, tetapi sudah dapat menerima pengarahan dan kendali dari tuannya. Nah, jadi kata praus ini dijelaskan bagaimana kuda yang liar itu berhasil dijinakkan, teman-teman. Nah, pengertian yang kedua, kata praus ini dipakai untuk menyebut sikap yang berada di tengah-tengah orgilotes, yaitu gampang dan suka marah, dan aurgesia, sama sekali tidak bisa marah. Dan yang ketiga, kata praus ini merupakan lawan kata dari kata hupselekordia, tinggi hati. Jadi bisa diartikan bahwa lemah lembut praus ini bisa diartikan sebagai rendah hati. Nah teman-teman, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kata lemah lembut itu selalu memiliki 2 pasang. Lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, lemah lembut dan pengendalian diri, teman-teman. Nah, itulah arti dari kata lemah lembut. Jadi kalau kita melihat apa sih arti lemah lembut itu? Arti lemah lembut itu bisa diartikan jinak, tidak berbahaya dan dapat dikendalikan. Sederhananya seperti itu. Lemah lembut itu tunduk atau taat. Jadi dia punya kekuatan, tetapi dia tidak berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa ditundukkan. Dia bisa taat. Itu arti kata lemah lembut. Dan lemah lembut itu selain lawan katanya adalah tinggi hati, lawan kata dari lemah lembut itu bukan kasar, tetapi liar atau keras, teman-teman. Nah, itulah arti dari lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang tunduk,
dia bisa tunduk, dia bisa taat, dia bisa dikendalikan, dia jinak, dia tidak berbahaya. Nah, itu arti kata lemah lembut, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk yang kedua. Lalu apa hubungannya? Kenapa kita harus memiliki hati yang lemah lembut? Kenapa, teman-teman? Nah, ini penting. Kenapa sih kok kita hari ini belajar tentang hati yang lemah lembut? Karena setiap kita itu adalah orang yang berdosa. Setiap kita adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa itu adalah orang yang liar. Dikatakan di dalam Yesaya, setiap kita adalah orang berdosa dan masing-masing kita itu memiliki jalannya sendiri. Hidup semaunya sendiri. Itulah dosa, teman-teman. Apa itu dosa? Dosa itu adalah hidup memberontak, hidup melawan kehendak Allah. Jadi ketika kita hidup semau diri kita, bukan sesuai keinginan Allah, kita adalah orang berdosa. Kita sebenarnya sedang melakukan dosa. Dan itu dosa yang fatal, teman-teman. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membuat kita jauh dari Allah atau kebenaran, sehingga membuat hati dan pikiran kita itu gelap dan bodoh. Coba kita melihat dari Efesus 4, ayat 17 sampai 19. Perhatikan, teman-teman. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah itu? Yaitu pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, karena jauh dari persekutuan dengan Allah, dan mereka bodoh, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sehingga karena pikirannya sia-sia, gelap, bodoh, degil, akhirnya apa? Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Itulah dosa, teman-teman. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, kita itu jauh dari kebenaran, kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengerti kebenaran, maka membuat pikiran kita gelap, hati kita bodoh, hati kita itu keras, hati kita itu degil. Teman-teman. Sehingga akhirnya apa? Kita itu hidup semaunya sendiri. Nggak bisa kita hidup taat, tunduk kepada Allah, itu nggak bisa. Membuat kita menjadi liar. Membuat kita bukan hanya liar, tetapi juga membuat kita keras. Tidak mau berubah. Kenapa? Karena merasa diri benar. Hidup tidak mau taat, hidup tanpa kebenaran, hidup semaunya sendiri. Itulah dampak dosa, teman-teman, di dalam diri kita. Kalau nggak percaya, coba kita lihat. Apa tanda dosa, teman-teman? Nah, coba kita lihat ya. Bukti kita orang yang liar, orang yang keras adalah mau menang sendiri. Nah, siapa yang mau menang sendiri? Saya, gitu ya. Yang kedua apa? Karena menang sendiri. Kenapa mau menang sendiri? Karena merasa diri paling benar. Karena merasa diri paling benar, akhirnya apa? Suka melanggar. Loh, kenapa melanggar? Ya bagiku benar. Siapa di sini yang tidak pernah melanggar? Siapa teman-teman di rumah yang tidak pernah melanggar? Melanggar perintah orang tua, melanggar perintah guru, aturan ini, aturan itu. Siapa yang nggak pernah melanggar? Setiap kita pasti melanggar. Dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang liar, orang yang tidak bisa diatur, orang yang tidak bisa nurut. Dan itu adalah sebuah dosa. Lalu apalagi? Karena suka melanggar, merasa diri paling benar, suka melanggar, lalu apa? Tidak mau ditegur. Karena tidak mau ditegur, maka apa? Sulit mengakui kesalahan. Susah minta maaf. Ayo, siapa di sini yang mudah minta maaf? Setiap kita susah, betul? Minta maaf. Kenapa? Karena gue benar. Dia yang salah. Lalu apa lagi? Mudah tersinggung. Lalu apa lagi? Dendam dan sulit mengampuni. Ketika ditegur, tersinggung, marah, lalu apa? Dendam. Dan akhirnya apa? Tidak berubah. Termasuk ketika orang salah sama kita, kita tidak bisa mengampuni. Kita sebenarnya orang yang keras. Kita pendendam, teman-teman. Itulah sebabnya mengapa kita itu perlu memiliki hati yang lemah lembut, teman-teman. Karena setiap kita adalah orang-orang yang liar. Setiap kita adalah orang-orang yang keras, yang sulit berubah. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat kita jauh dari kebenaran, dosa membuat kita jauh dari persekutuan dengan Allah.
sehingga kita hidup semau kita sendiri. Dan akibatnya apa teman-teman? Tanpa kelemah lembutan tidak akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5 mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tanpa kelemah lembutan kita tidak akan memiliki bumi. Terus kenapa kalau kita tidak akan memiliki bumi? Nah ini teman-teman, kita mesti tahu apa maksud dari tidak akan memiliki bumi. Itu berbicara tentang penghukuman teman-teman. Bumi itu berbicara tentang kehidupan, tentang apapun yang kita hidupi, apapun yang kita tinggali, apapun yang kita terima, itu berbicara tentang bumi, teman-teman. Jadi ketika kita tidak akan memiliki bumi, itu adalah hukuman yang berat. Kita tidak lagi hidup, kita tidak lagi dapat menikmati segala yang ada. Jadi tidak akan memiliki bumi itu berbicara bahwa kita akan menerima hukuman, baik hukuman sementara atau kekal. Baik hukuman dari manusia dan terlebih lagi adalah hukuman dari Allah, teman-teman. Ketika kita tidak taat, ketika kita melanggar, ketika kita memberontak, yang terjadi apa? Bukankah kita akan dihukum? Dan apa hukumannya itu, teman-teman? Yang pasti nggak enak. Segala kesenangan kita mungkin diambil. Dan kita apa? Dikurung, kita tidak lagi bebas. Dan itu tidak enak, teman-teman. Itulah kenapa kita perlu memiliki hati yang lemah lembut. Bayangin, kalau kita punya teman yang gak bisa ditegur, yang semaunya sendiri, yang mudah tersinggung, yang dendaman, kira-kira gimana teman-teman? Kita pasti menjauhinya kan? Kita pasti gak suka kan? Bahkan kita apa? Kalaupun itu adalah kakak kita, tapi kalau kakak kita jengkelin, gak bisa dikasih tahu, setiap ngomong sukanya marah, mungkin kita takut sama dia, tetapi apa? Kita tidak akan menghormati dia. Betul ya? Kita tidak akan respect dengan dia. Begitu juga kalau kita orang yang tidak memiliki kelemah lembutan. Kalau kita adalah orang yang semaunya sendiri, orang yang sombong, orang yang tidak bisa ditegur, orang yang nggak bisa dikasih tahu merasa diri benar, apa yang akan kita terima teman-teman? Sadar. Orang-orang akan menjauhi kita. Orang-orang akan membenci kita. Orang-orang tidak akan respect sama kita. Dan akhirnya apa? Kita nggak punya teman. Gimana teman-teman? Bukankah itu tidak enak? Itulah arti tidak memiliki bumi. Ada hukuman yang menanti kita. Ketika kita adalah orang yang keras, ketika kita adalah orang yang suka melawan, orang yang merasa diri benar. Tidak ada yang mau berteman dengan kita. Dan lebih lagi yang celakanya apa teman-teman? Kematian kekal. Kalau kita tetap terus hidup memberontak, melawan Allah, kita hidup di dalam dosa-dosa kita, tidak bisa ditegur, yang terjadi apa? Akan membawa kita kepada kematian. Coba kita lihat teman-teman. Efesus 4 ayatnya yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan telah menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ayat 22 teman-teman. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikan teman-teman. Dosa itu berbicara tentang manusia lama. Manusia lama itu apa sih? Yaitu manusia yang tidak mau taat. Manusia yang terus memberontak, manusia yang terus melawan, itulah manusia lama, teman-teman. Itulah kenapa kita perlu menanggalkan itu dan memakai manusia yang baru, yaitu apa? Yaitu kelemah lembutan. Bagaimana kita memiliki hati yang taat, hati yang mau nurut, hati yang mau taat. Itulah kenapa teman-teman kita perlu memiliki hati yang lemah lembut. Dan kita belajar langsung dari masternya, yaitu Yesus. Datanglah kepadaku, belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan memberikan kita contoh yang baik. Kalau kita melihat di dalam Filipi, ayatnya yang kedua dikatakan apa? Dia yang adalah rupa Allah tetapi mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia taat sampai mati itu teman-teman. Itulah kenapa Yesus disebut orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena dia memiliki ketaatan. Sedangkan kita tidak ada ketaatan.
Kita memberontak, kita melawan Allah. Itulah teman-teman sekali lagi mengapa kita perlu memiliki hati yang lemah lembut. Tanpa kelemah lembutan, kita tidak akan memiliki bumi. Setiap kita harus sadar, setiap kita orang-orang berdosa, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang melawan Allah. Kita perlu hati yang lemah lembut. Kita bisa belajar taat. Nah, sekarang yang terakhir, teman-teman. Bagaimana kalau begitu kita dapat memiliki kelemah lembutan? Bagaimana caranya, teman-teman? Bagaimana kita bisa memiliki hati yang lemah lembut? Ingat, teman-teman, lemah lembut itu berbicara apa? Kuda liar yang dijinakkan. Seperti sirkus, teman-teman. Sirkus itu kan binatangnya serem-serem ya. Buas-buas, ada singa, harimau. Nah, jadi penggambaran lemah lembut itu seperti itu. Dia buas, binatang buas berbahaya tetapi apa? Dia bisa dijinakkan, berbahaya tetapi tidak berbahaya juga. Karena jinak. Nah, bagaimana supaya kita bisa lemah lembut? Bukan kita yang mengendalikan diri kita, tetapi apa, teman-teman? God control. Harus ada yang menjinakkan kita. Singa nggak bisa jinak sendiri, nggak bisa. Kuda liar tidak bisa jinak sendiri. Lihat orang langsung mau dinaik, nggak bisa. Harus ada yang menjinakkan, teman-teman. Dan itulah kenapa kalau kita bisa taat, kalau untuk kita bisa memiliki hati yang lemah lembut, maka kita perlu orang yang dapat menjinakkan kita. Siapa yang bisa? Cuma satu, yaitu siapa? Tuhan. Cuma Tuhanlah yang mampu menjinakkan kita, teman-teman. Cuma Tuhanlah yang mampu membuat kita memiliki hati yang lemah lembut. Jadi not self control. Jadi bukan berbicara tentang pengendalian diri, self control, tetapi berbicara tentang God control, teman-teman. Bagaimana Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan kalau kita melihat di dalam Galatia, buah-buah roh, teman-teman. Kelemah lembutan itu adalah buah roh. Artinya apa? Itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi hasil pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Tuhanlah yang menjinakkan kita. Tuhanlah yang memberikan kita hati yang lemah lembut, sehingga kita bisa taat tunduk kepada Allah. Dan ketika kita taat tunduk kepada Allah, yang kita terima apa? Keselamatan. Bukan hanya keselamatan nanti, teman-teman, tetapi hidup kita boleh mengalami damai sejahtera, kita boleh mengalami kebebasan, kemerdekaan dari rasa takut, khawatir, bahkan kita tetap hidup di dalam rasa aman. Not insecure, teman-teman. Tetapi kita boleh mengalami kepuasan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan mengendalikan kita? Bagaimana caranya Tuhan membuat kita memiliki hati yang lemah lembut? Kita coba lihat Yeskiel 36 ayat 26, teman-teman. Kita lihat Yeskiel 36 ayat 26. Di sana dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini penting, teman-teman. Bagaimana cara Tuhan mengubah hati kita? Bagaimana Tuhan memberikan kita hati yang lemah lembut, yaitu mengubah hati kita. Hati yang keras, hati yang mati rasa, Tuhan gantikan dengan hati yang baru, hati yang taat. Dan itu Tuhan lakukan melalui apa? Kematiannya di kayu salib, teman-teman. Kematiannya di kayu salib itulah yang membawa kita bisa memiliki hati yang lemah lembut. Kematiannya menggantikan hati kita yang keras dengan hati yang baru, hati yang taat, teman-teman. Itulah sebabnya kalau kalian belum menerima Tuhan Yesus, maka hidup kita akan terus melawan Allah, memberontak kepada Allah. Bahkan apa? Gua nggak peduli Allah, masa bodoh dengan Allah. Dan itu berarti apa, teman-teman? Kita akan memperoleh hukuman yang kekal. Tuhan menebus kita dan memberikan rohnya, supaya apa? Rohnya itu, Roh Kudus itu mengubah hati kita yang keras, hati yang melawan, dengan hati yang baru, yaitu hati yang taat, teman-teman. Nah, coba lihat di sana, saya kasih gambar ya, teman-teman ya. Kasih gambar di sana. Yang pertama gambarnya apa? Salib. Nah, itu berbicara tentang penebusan, teman-teman. Bagaimana Tuhan menebus kita. Ketika Tuhan menebus kita, Tuhan memilih kita, Tuhan menebus kita, dan Dia memberikan rohnya. Itulah kenapa yang kedua gambarnya adalah apa?
api, teman-teman. Itu adalah simbol dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang bekerja dalam hidup kita. Ketika Tuhan memilih, menebus, Dia memberikan Roh-Nya, Dia mengubah hati kita. Hati yang keras Tuhan ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau tunduk, teman-teman. Dan setelah itu apa? Yang ketiga apa? Alkitab, teman-teman. Melalui firman Tuhan, Roh Kudus mengubah pikiran kita. Itu penting. Itulah kenapa saya terus men-challenge kalian untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, pikiran kita itu diubahkan. Pikiran kita yang gelap, pikiran kita yang bodoh, yang tidak tahu kebenaran, itu ketika kita membaca firman Tuhan, pikiran kita itu diubahkan. Sehingga kita boleh mengerti apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Itu kita perlu baca firman Tuhan setiap hari, teman-teman. Karena dunia itu terus membodohi kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, teman-teman, kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika kita tidak tahu kehendak Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa taat? Nggak bisa. Ingat teman-teman, dosa adalah melawan dan tidak melakukan kehendak Allah. Dosa itu membodohi kita, sehingga kita bodoh, kita tidak tahu kehendak Allah. Dan kalau kita tidak tahu kehendak Allah, maka kita pun tidak bisa melakukan kehendak Allah. Teman-teman, penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Dan selanjutnya yang ketiga itu berbicara tentang komunitas gereja. Teman-teman, untuk komunitas gereja Tuhan berikan supaya gereja menolong kita untuk mengubah kebiasaan kita. Itulah yang Tuhan lakukan, teman-teman. Bagaimana Tuhan mengubah kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Yang pertama, Tuhan tebus kita. Yang kedua, Tuhan ubahkan hati kita, kehendak kita. Yang ketiga, Tuhan ubahkan pikiran kita. Dan yang terakhir, Tuhan ubahkan kebiasaan kita. Nah, untuk berubah, teman-teman, untuk memiliki kebiasaan yang baik, kita perlu lingkungan yang baik. Kita perlu support. Tidak bisa kita berubah itu dengan usaha kita sendiri. No, kita perlu support. Kita perlu bantuan orang lain. Itulah kenapa Kokrisna pun men-challenge kalian, selain membaca firman Tuhan setiap hari, Kokrisna men-challenge kalian supaya kita tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan malas ibadah, teman-teman. Apalagi online. Online membuat kita malas. Online kadang membuat kita cepet-cepetin. Yang penting gua ibadah. No, teman-teman. Kita perlu ibadah dan kita perlu ikut persekutuan. Persekutuan itu penting. Kalau ibadah kan kita cuma nonton sendiri, tetapi persekutuan online itu penting. Kita boleh kumpul, ketemu dengan teman-teman, kita bisa saling support, kita saling perhatikan, kita saling tegur, dan kita juga kembali dibekali oleh firman Tuhan. Itulah kenapa penting, teman-teman, bagi kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Melalui gereja, kita belajar akan firman Tuhan dan kita selalu diingatkan. Maka sebagai penutup, teman-teman, simple aplikasinya. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ikut komunitas. Teman-teman, hari ini sulit bagi kita ya. Kokrisna itu sedih. Karena seringkali mengajak teman-teman remaja untuk ikut persekutuan, teman-teman pemuda, bahkan guru-guru sekolah minggu ya, mengajak teman-teman untuk ikut persekutuan itu susah setengah mati. Padahal itu penting, teman-teman. Itu penting buat kalian. Karena ketika spiritual kita bertumbuh, itu membuat kita itu tenang, membuat kita itu aman, membuat kita itu bebas dari dosa, dari rasa takut, dari khawatir. Sekali lagi, teman-teman. Dan itulah rahasia Tuhan yang membuat Tuhan itu mengalami hidup berkemenangan. Karena Tuhan selama hidupnya dia selalu taat terhadap kehendak Bapa, terhadap perintah Bapa. Bahkan sampai mati, teman-teman. Ketika di Taman Getsemani dia takut, tetapi dia bilang apa? Tuhan, Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ketika kita taat, teman-teman, ketika kita bisa tunduk, hidup kita itu aman, sejahtera, teman-teman. Kita memiliki sukacita, kita akan memiliki bumi. Itulah kenapa, teman-teman, bagian ini sekali lagi, kenapa kita perlu belajar. Kita perlu memiliki hati yang lemah lembut. Karena ketika kita punya hati yang lemah lembut, kita akan memiliki kemenangan
Karena Tuhan menolong kita, Tuhan beserta kita. Mari teman-teman, kita belajar untuk boleh memiliki hati yang lemah lembut. Tidak mudah. Dan ini dibentuk selamanya, teman-teman. Hati yang taat, hati yang jinak, itu dibentuk selamanya. Bukan cuma sehari, 2 hari. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, no, teman-teman. Itulah kenapa, teman-teman, kita harus terus setiap hari baca firman Tuhan. Kita melatih diri kita disiplin rohani, teman-teman. Karena itu penting buat kita. Untuk masa depan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang mengajarkan kami, Tuhan, akan pentingnya hati yang lemah lembut. Tuhan, kami sadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang liar, keras, yang melawan, yang memberontak. Sadarkan kami, Tuhan, bahwa ketidaktaatan itu, Tuhan, akan membawa kami kepada hukuman. Baik yang sekarang sementara maupun hukuman yang kekal. Tuhan, tolong kami. Bantu kami supaya kami tidak bodoh. Tetapi Tuhan, tolong melalui Roh Kudus-Mu boleh membuka pikiran kami. Sehingga kami boleh belajar, Tuhan, untuk taat kepada Engkau. Tuhan, tolong kami, Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami. Supaya kami boleh memiliki hati yang lemah lembut, Tuhan. Hati yang mau taat, hati yang mau mengerti firman-Mu, hati yang mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tolong kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Evangelis Krishna yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Hati kita, teman-teman, memang sungguh sangat keras, tapi puji Tuhan karena anugerahnya, hati kita pun boleh dilembutkan dan dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Marilah kita terus bersandar pada anugerahnya, dan biarkan hati kita dibentuk sambil memberikan persembahan yang terbaik. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. That taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did
has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures, as long as life endures. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih karena telah memberkati kami dan menyertai kami sepanjang ibadah pada hari ini. Kami telah memberikan persembahan ya Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang berkati, kuduskan. Tuhan juga berkati orang-orang yang mengolah persembahan ini supaya boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan biarlah persembahan kami tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi boleh kami terus lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sembari hati kami Engkau lunakkan dan lembutkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Marilah teman-temanku dimanapun kalian berada, kiranya berkat Tuhan boleh menyertai setiap kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, yang begitu mengasihi kita sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati, untuk menebus setiap kita, supaya kita boleh memiliki roh yang baru, dan hati yang baru, hati yang keras Dia jauhkan, dan memberikan kepada kita hati yang taat. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang juga diberikan kepada setiap kita, dan bersama gerejanya menolong kita untuk boleh menjadi serupa, untuk menjadi orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang taat akan kehendak Allah. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Ya, ibadah kita selesai sampai hari ini teman-teman. Saya harap teman-teman boleh tetap men-challenge diri untuk kita boleh terus memperhatikan bagaimana spiritual kita, supaya kita boleh melatih diri kita untuk beribadah. Mari baca Alkitab setiap hari teman-teman, karena itu penting bagi setiap kita. Dan jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itulah yang akan menolong kita untuk boleh menjadi pemenang di dalam pergumulan kita hari demi hari. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol, kita pakai masker, cuci tangan, karena kondisi hari ini semakin meningkat lagi. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu 2 minggu lagi.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.